Horas kesayangan Inang, sudah lama tidak berjumpa. Mohon maaf karena Inang sibuk di dapil, lagi nyalek melalui PSI, DPR RI, jadi lebih sering di dapil ketimbang di Jakarta. Nah, hari ini hari yang berbahagia, sudah hadir di studio kita sahabat lama Inang, orang hebat yang menjadi relawan sejak dulu kala. Nanti kita tanya saja ya. Ini udah ada Bang Silver. Selamat datang. Terima kasih Mima. Horas. Suatu kehormatan bisa tampil bersama Mima. Karena kita udah 10 tahun lalu sering kerjasama ya. Iya. Penghijauan dulu ngomong vetiver dan bersama Bang almarhum Rudi Baksin. Yes, mertuanya Emil Dardak, ibunya Arumi Baksin. Iya. Bapaknya Arumi Baksin, almarhum. Sahabat Inang dari UI, ya kan? Iya. Masih ingat ya? Itu 10 tahun yang lalu. Rest in peace Abang Rudi Baksin. Dan ini kan sejak lama ya orang taunya tuh relawan itu adalah satu kelompok orang atau komunitas yang suka rela membantu calon presiden tertentu. Nah, pada waktu itu tuh apa sih yang mendasari Abang Silver untuk membuat Soulmate? Kita cerita tentang Abang Silver dulu ya sebelum cerita-cerita yang lain supaya lebih tahu. Ya, jadi kalau kita sebenarnya relawan sebelum ada relawan Pak Jokowi, sebelum ada Pak Jokowi masuk di Jakarta. Jadi dulu kita namanya Barisan Merah Putih, BMP ya. Yang kita lakukan adalah melakukan kayak ada musibah, kebakaran, banjir, terus membantu bencana. Ya, terus masalah-masalah hukum tanah-tanah masyarakat yang terzolimin lah. Terus masalah kayak bayi hidrosefalus yang nggak bisa berobat. Yang kepalanya besar ya diobati. Kita bantu dibawa ke rumah sakit, dulu ditolak di Jadi rumah sakit. Lebih ke sosial ya. Sosial kemanusiaan. Sebelum Pak Jokowi dicapreskan, kalau nggak salah kami itu di 2013 melihat Pak Jokowi ini ikon perubahan Indonesia. Ini manusia langka yang dikirim Tuhan untuk bangsa kita. Kita melihat Pak Jokowi bagus, akhirnya kita ikut berjuang bersama relawan Jokowi lainnya tentunya dan juga partai politik untuk memenangkan Pak Jokowi di 2014 dan di 2019. Pakai baju kotak-kotak waktu itu ya, kita sama-sama ya sempat bareng ya. Ya, jadi baju kotak-kotak. Nah, jadi itulah cerita mengenai kita dan ini 2024 kita mendukung Pak Prabowo Gibran. Tapi selepas ini kemungkinan kita akan kembali ke habitat kita menjadi relawan sosial kemanusiaan, termasuk di bidang budaya, bidang kesehatan, olahraga, di bidang agama. Jadi benar-benar yang bermanfaat buat masyarakat dan bangsa. Karena kita solidaritas itu Merah Putih mempunyai visi misi yang jelas, yaitu memupuk persaudaraan antara anak-anak bangsa, melakukan kepedulian dan kerja nyata kepada masyarakat, merawat Pancasila dan menjaga NKRI, dan kita juga sudah berbadan hukum. Jadi tercatat resmi di Lembaran Negara. Kita hari ini hampir ada di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, bahkan kecamatan. Luar biasa. Bahkan di beberapa perwakilan di hampir 20 lebih di luar negeri. Dan cukup banyak. Lebih dari partai itu ya jadinya ya. Bisa jadi. Kita sampai ada di Finlandia. Di Finlandia itu yang ada hanya Soulmate dan Kedutaan Besar Indonesia. Ormas kayaknya yang lain nggak ada ya. Partai politik juga nggak ada. Di Taipei kita ada di 2 provinsi, Taichung dan di Taiwan ada 2, di Taipei dan Taichung, dan jumlahnya ribuan. Luar biasa. Dan itu 2019 kita yang menyelenggarakan deklarasi mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin yang terbesar di luar negeri, hampir 5.000 orang, yaitu di stasiun Taipei. Ya. Berarti sampai sekarang ya itu BMI rekor. Ya? Buruh Migran Indonesia. Buruh Migran Indonesia dan Soulmate itu. Banyak ya. Semua Soulmate. Luar biasa. Ya. Nah, ini kan memerlukan ketekunan ya. Kalau sampai hari ini masih bertahan itu
pasti adalah kepemimpinan ya, Bang Silver. Bagaimana mengelolanya sampai bisa menjadi semakin besar, dan relawan ini kan kadang-kadang ada partai politik yang nggak nganggap gitu ya. Ya. Nah, ini bisa bertambah besar dan bertahan itu apakah karena setia sejalan dengan Jokowi, atau memang orang-orangnya itu masih tetap sejalan sampai saat ini? Iya, memang kita di Solidaritas Merah Putih itu mempunyai visi, misi, dan juga filosofi yang sama. Kami nggak pernah dibayar, jadi memang di Solmed itu acara apapun atau kegiatan nggak ada yang dibayar. Militan memang, semua ya mereka? Iya, mereka dari hati. Tapi kita dari pusat, ya kan, saya sebagai ketua umum dan ketua-ketua di kabupaten, kota, dan provinsi, apabila ada orang Solmed yang sakit, meninggal, urusan terzolimi secara hukum, terus dia tidak bisa berobat, nggak bisa sekolah, pasti kita akan bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, itu, dan kita juga mempunyai apa ya? Solidaritas ya. Jadi DNA-nya itu adalah solidaritas ya. Brotherhood, persaudaraan. Makanya di logo kita itu ada tertulis Solmed Brotherhood. Persaudaraan itu nomor 1. Dan itu bertahan ya sampai sekarang ya. Iya, mungkin kita besar. Juga punya ciri khas penguburan secara Solmed. Jadi kalau ada orang Solmed meninggal, kita kasih bendera merah putih, terus di kepala peti atau keranda jenazahnya kita kasih bendera Solmed, dan yang ngangkat peti jenazahnya itu adalah orang-orang Solmed beragam, pakai seragam sampai ke liang lahat. Saya pikir ini mungkin hampir di Indonesia bahkan dunia jarang ya. Penghormatan terakhir ya. Ya, karena kita merasa mereka juga pejuang kemanusiaan. Berjasa untuk rakyat, untuk bangsa. Jadi itu penghargaan kita buat orang-orang bisa ditiru itu penghargaan yang baik ya. Siap, iya benar. Dari cara solidaritas merah putih. Iya. Ada penguburan terhadap jenazah dari relawan yang bergabung ya. Iya. Dan dilakukan oleh Solmed juga. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Ini kan dari awal sejalan, setia ya kepada Pak Jokowi. Ya dong? Iya. Artinya selama ini Solmed atau Bang Silver mengenal dekat beliau ya? Ya, di banyak kesempatan begitu. Selalu ada relawan ini ya? Iya, kurang lebih begitu, termasuk dengan sekarang ini Mas Gibran, Mas Kaisang. Cukup dekat. Kedekatannya berlanjut ya? Berlanjut. Ya, mungkin saya beranggapan bahwa keluarga Pak Jokowi adalah keluarga kami. Pak Jokowi itu adalah penasihat daripada Solidaritas Merah Putih. Dan bukan itu aja, Pak Jokowi ini adalah panutan bagi kami di Solmed, dan tentunya hampir semua anak-anak muda dan rakyat Indonesia. Jadi setelah 2024 ini, setelah Pak Jokowi lengser ke Prabon, kita tetap menjadikan Pak Jokowi itu panutan selamanya. Oh gitu. Jadi sudah, ya, bukan hanya jabatan ya. Enggak. Jadi sosok. Ya, jadi menjadi sosok yang inspirasi kami di Solmed. Jadi nggak akan terhapus sepanjang Solmed ini ada, karena kita pasti ada selamanya sepanjang Republik Indonesia berdiri. Oke, jadi akan tetap setia walaupun Pak Jokowi tidak presiden ya. Nah, ini ada yang mengatakan, aduh itu kultus individu bukan Bang Silver? Enggak. Jadi gini, karena kita melihat Pak Jokowi ini menjadi inspirasi. Ya, inspirasi ini bukan beliau sebagai presiden, tapi beliau sebagai punya sosok manusia yang sederhana, merendah, bisa dipegang rakyat. Iya, dan diejek pun, direndahkan pun, ya aku sampai merinding nih. Beliau ini apa ya? Menurut saya, kalau saya ya diejek orang ya saya marah lah, saya cari panas orang itu. Tapi sebagai orang NTT ya. Ya, jadi tapi kalau Pak Jokowi ini sosok yang berbeda, yang menurut saya inilah sosok manusia Indonesia sesungguhnya. Dan kita diajarin filosofi hidup, terus etika, moral sebagai anak-anak bangsa ini yang kita dapat dari Pak Jokowi. Dan itu diikuti oleh semua soulmate ya. Iya. Tadi dikatakan bahwa Bang Silver bersama Solidaritas Merah Putih juga sekarang mendukung Mas Kaisang dan Mas Gibran ya. Nah, ini apakah ini
berkaitan dengan yang disebut masyarakat mendukung keluarga dinasti politik. Iya. Iya. Oke. Gimana tuh? Menurut saya sih sebenarnya definisi politik dinasti sih kurang lebih ada perbedaannya. Tapi menurut saya sih ada beberapa tinjauan pandangan yang berbeda-beda. Tapi menurut saya sih hampir di Indonesia ini contoh di PDIP dari Bung Karno sampai semua anaknya beberapa itu di PDIP. Ya kan, bahkan Bu Mega punya anak di PD. Sekarang pun cucu-cucunya. Nah, ya kan, jadi artinya keluarga politik ya. Ya di Demokrat pun ada SBY, terus di Golkar, terus di daerah-daerah beberapa di Banten, di Sulut, di mana-mana hampir semua. Sepanjang menurut saya, ya kan, mereka itu tidak dipilih presiden untuk menjadi menteri atau komisaris BUMN, direktur apa. Menurut saya sih nggak ada masalah. Mereka anak-anak muda ini, Mas Kaisang dan Mas Gibran Harus berjuang dan bertarung ya. berjuang dan bertarung. Kalau nggak dipilih masyarakat juga Nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa gitu. Betul. Tapi memang mereka sosok yang smart dan disukai masyarakat. Dan pejuang juga berarti dan ya. pejuang, dan mereka mau melakukan suatu lompatan revolusi untuk bangsa ini, dan saya pikir ini yang harus kita dukung gitu. Bahwa anak muda sekarang menjadi diperhitungkan, dan ini juga satu fenomena yang baru ya. Sekarang ini kerasa nggak Bang Silver, gairah perpolitikan itu menjadi seru banget. Orang Bergairah. ngobrol, orang menilai yang Iya. selama ini rata nggak peduli gitu. Sekarang jadi semua orang Ya, Gen Z dan generasi Gen Z dan milenial milenial sampai rame. ibu-ibu juga rame. rame. Jadi menurut saya ini fenomena Kegairahan ya. Mas Kaisang dan Mas Gibran ini Iya. menjadi suatu lompatan semacam Betul, revolusi betul, ya untuk betul. bangsa kita. Yang tadi Bang Silver bilang semua orang ngomong politik ya. Iya, benar sekali. Karena ada sosok yang menarik perhatian dan menjadi seperti magnet, Iya, kan? benar Dan walaupun banyak sekali kritik tentang Mas Kaisang 2 hari jadi ketum, tapi akhirnya dalam pembuktiannya seorang ketum itu harus bisa menjadi magnet, dan tidak banyak partai-partai yang ketumnya bisa menjadi magnet, menarik sampai ratusan ribu orang akhirnya pengen jadi anggota. Kalau menurut saya itu sisi positif ya dalam berpolitik itu ya. kepintaran dari teman Bro PSI. Ensis di DPP. Ini mereka sangat pintar karena mereka ngambil Mas Kaisang yang bisa mendulang suara cukup besar. Gitu Satu, lalu punya kapabilitas untuk leadership juga. Iya, punya Nggak kapasitas. berhenti loh jalan. Oh ya, saya kan sering Ikut kan? mendampingin Iya. ke daerah-daerah, ya kan, sering ngobrol dan Luar biasa padat. luar biasa pandangan mengenai bangsa, terus etika moralnya mereka sangat tinggi ya. Iya, Ini iya. Dan dua Pancasila anak. sejati Pancasila sejati. ya. Itu yang sebetulnya bisa ditularkan kepada anak-anak muda yang Iya. selama ini kan hanya menonton, sekarang diajak ya. Iya, jadi akhirnya ayo ikut. tergerak juga, Iya. gitu. Termasuk relawan juga diajak sama Mas Kaisang tuh. Iya, untuk benar. gabung PSI. Iya. Kalau memang sepakat. Ya, jadi memang harus PSI ini, karena apa? Kita melihat PSI ini sampai saat ini partai terbersih yang tidak punya kader menjadi koruptor ya. Dan tidak ada caleg yang Ya, koruptor. dan calegnya juga. Jadi menurut saya bangsa ini harus memberikan suatu garansi bahwa ke depan ini dewan-dewan kita ini bukan hanya, kan besok mereka juga berapapun partai habis itu mereka bancaan mengenai ada anggaran lah, undang-undang lah, ya kita tahu persis. Makanya kita berharap PSI ini menjadi motor, dan berharap PSI masuk Senayan menjadi motor dan revolusi untuk Indonesia yang bebas korupsi, bebas intoleransi, bebas pungli, bebas korupsi dan bebas intoleransi. Itu sepakat. Nah, tadi sudah dijawab ya. Jadi menurut Bang Silver itu bukan politik dinasti, itu kebiasaan yang orang Indonesia sendiri memang selalu melihat pattern ya. Yeah. Pattern itu
dari keluarga mana? Kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobot Ya, ya. kalau Jadi di zaman banyak dulu tempat, kan, ya saya ini sedikit, mungkin zamannya Pak Harto, Pak Harto tiba-tiba ngangkat Mbak Tutut sebagai mensos. Menurut saya itu, nah itu mengakibatkan akhirnya peristiwa 98 ya, karena kalaupun Pak Jokowi melakukan itu terhadap anak-anaknya, kita soulmate yang terdepan akan demo besar-besaran. soal penunjukan ya. Ya, Jadi ini bertarung di dalam politik yang harus merebut hati rakyat dan suara rakyat. Iya. Jadi fair. ya. Oke. Lalu ada juga pertanyaan, ini benar nggak sih kalau Ibu Iriana itu ikut campur dalam pencalonan Gibran? Itu dibahas loh di satu podcast dengan sangat runut gitu. Bagaimana katanya orang dalam memberitahu Ibu Iriana ikut campur itu, kalau nggak salah ada di Bocor Halus deh waktu itu. Nah, saya ingin menanyakan yang paling dekat nih, yang tahu nih, keluarga dan ceritanya, apa kisah di balik itu, Bang Silver? Saya pikir itu adalah pembunuhan karakter terhadap Presiden Jokowi, Ibu Iriana dan keluarganya. Jadi menurut saya ini adalah suatu kebohongan yang saya tahu persis bahwa itu dilakukan agar menurunkan elektabilitas Gibran. dari Prabowo Gibran ya. Jadi mungkin itu biasalah namanya lawan politik ya kan. Tapi kan ibu negara disebut-sebut dengan cara yang sangat vulgar ya kalau menurut saya. Karena kalau dikonfirmasi benar nggak sih ini gitu kan, itu kan Enggak sama sekali ya, karena Ibu kebenarannya Iriana tuh 100% enggak, itu bohong. 100% bohong. 100% bohong, karena kalau itu terjadi, kami ini yang paling awal dipanggil biasanya. Termasuk yang dulu masalah Pak Jokowi 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau itu benar adanya, kita yang akan melakukan, dan ini tidak pernah ada. Jadi tidak pernah ada bahkan ide atau instruksi sekalipun untuk mengamankan 3 periode. Nggak ada. Nggak ada. sama Lalu sekali. Ibu Iriana tidak pernah ikut campur dalam pencalonan Enggak lah. Gibran sama sekali. Kita pasti tahu itu. Nggak Iya, mungkin iya, kita nggak pernah tahu semua gerakan di istana ataupun di keluarga Kehendak, Pak Jokowi. Kita pasti tahu. Kenapa? Saya ini perkawinan anak-anak Pak Jokowi, saya itu menjadi panitia dari Mas Gibran, dari Mbak Kayang. Kahiyang sampai terakhir Mas Kaisang. Mas Kaisang. Saya selalu hadir, dan dari mereka ini bahkan waktu Mas Gibran kawin nikah itu, saya itu mungkin orang luar ya, dan anak muda yang di dalam waktu ijab kabul. Yang lainnya itu orang-orang tua dan keluarga. Maksudnya waktu itu ada Pak Yusuf Kalla, Pak Surya Paloh, Ibu Megawati, Komplit lah ya. yang senior-senior. Anak muda mungkin satu-satunya dan bukan keluarga yang menyaksikan ijab kabul itu hanya saya. Segitu Saya yakinkan itu. kepercayaannya ya. 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 Karena Nah, saya juga waktu itu menjadi koordinator keamanan panitia untuk relawan yang hampir 10.000 orang menghadiri acara di perkawinan di Solo. Iya. Solo. Jadi besar peran daripada Bang Silver dan Soulmate ini ya, baik di dalam keluarga, bukan hanya urusan politik saja berarti ya. Iya, bahkan dipercaya untuk mengurus urusan waktu keluarga juga. Ibu Sujiatmi meninggal dunia. almarhum ibunya Ibunda dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Saya hadir di penguburan dan juga ikut dari malam pertama sampai malam ketiga. Oke, berarti ada di sana 3 hari 3 malam. Benar nggak bahwa Ibu Negara, Ibu Iriana tidak hadir Itu lagi saya bilang di ini sana? ini orang sakit jiwa yang saya Sakit ngomong jiwa. aja FX Rudi ya, Iya, yang wali kota iya, Solo. Jadi itu nggak benar, karena memang mungkin waktu penguburan nggak ada ya, tapi waktu meninggalnya kan di rumah Pak Jokowi, dan waktu tahlilan juga ada gitu loh. Saya harus kasih tahu waktu meninggal itu COVID lagi benar-benar parah, tinggi. Iya. Jadi yang Kita di sih agak ya. penguburan itu Mbak Kahiyang juga nggak ada, istrinya Mbak Silvi nggak ada, terus anak-anak cucu-cucu Pak Jokowi yang etes juga nggak ada. Tidak boleh Tidak hadir boleh. ya. Iya. Karena memang saya pun itu mendengar Pak Jokowi itu bilang bahwa tidak boleh ada yang datang waktu itu. Jadi kalau di
rumah kediaman itu waktu itu seingat saya ada Pak Erick Thohir sama Mensesnek Pratikno. Terus di penguburan itu Pak Muldoko dan Menteri Kesehatan waktu itu Pak yang Sadikin. bukan yang sebelum Pak Sadikin, Terawan. Pak Dokter Terawan. Yes. Jadi waktu itu saya datang, saya kebetulan dari Bandung, saya dengar itu, ya namanya saya sudah merasa ini seperti keluarga. Saya dari Bandung tembak ke sana sama, saya nggak tahu juga waktu di penguburan kan hanya keluarga dan dijaga ketat karena COVID kan. Saya diperiksa harus bawa surat izin apa namanya untuk apa ke Solo. Iya, dan harus dites juga kan? Dites, Iya. dites apa sih namanya waktu itu? Tes COVID, Ya tes COVID. PCR. Sebelum PCR, antigen kalau nggak salah. Antigen ya, antigen. Jadi hanya Ketat. memang ya alhamdulillah puji Tuhan sampai di sana nggak taunya saya masuk itu semuanya kasih jalan aja, dimudahkan. Ya. Sampai saya disuruh sama Pas Pampres, kebetulan saya juga kenal, beliau bilang abang duduk paling depan aja bersama keluarga. Saya bilang enggak, jangan saya di belakang aja. Tapi tetap mereka bilang nggak apa-apa bang, abang depan aja. Jadi Pak Jokowi lewat, beliau sampai begini ke saya, iya kan? Karena dia mengenali. Jadi memang saya tahu Pak Jokowi tidak menginginkan relawan ataupun orang dekatnya Keluarga. hadir karena COVID. Ya. Ya kan? Berarti itu inisiatif ya Bang Silver maksa ya? Ya, tapi saya melihat di situ Pak Jokowi happy gitu loh. Oh, ternyata ada saya punya relawan hadir gitu loh, ya kan? Bahkan beliau waktu mengiringi peti jenazah ke ke kuburan itu, ke rumah kubur itu, beliau berhenti dulu begini ke saya. Saya bilang, saya juga sangat terharu. Penghargaannya. Nah, jadi kembali lagi, saya pikir ini orang yang memberitakan bahwa Ibu Iriana tidak hadir itu, memang ini mereka juga pemain di Solo ya. Sakit hati anaknya mau nyalon wali kota. Terus ya kita juga nggak tahu sih ada anggaran-anggaran itu. Ya, itu udah bukan cerita ini ya. Jadi memang menurut saya itu sakit hoax. Hati, ya kan, sakit hati karena Pak Jokowi akhirnya mendukung Pak Prabowo bukan mendukung Pak Ganjar. Jadi tapi menurut saya nggak usah lah sampai bawa-bawa menjelek-jelekan, bahkan yang orang ini saya bilang dia nyumpahin Pak Jokowi dan keluarganya loh. Luar biasa ya itu. Kalau katanya kampanye black campaign-nya. Iya, karena nggak mendukung paslonnya mereka gitu. Itu juga semoga ini bisa menjadi klarifikasi dan juga orang banyak yang pengen tahu gitu kan. Lalu kan jadi clear ya kan bahwa Ibu Iriana hadir. Memang kalau ke penguburan, ke pemakaman itu dilarang oleh Bapak Presiden dan anak-anak cucu-cucunya juga nggak ada, mantu-mantunya juga nggak ada, anak perempuannya nggak ada. Iya, jadi memang pada saat COVID itu sangat riskan. Sangat riskan dan saya pikir juga ini tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menyerang kepada personal. Personal. Sementara ini adalah kita lagi dalam siaga ya waktu itu pandemi masih. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan bahwa kan orang dekat. Kalau tadi dijelaskan ya oleh Bang Silver bahwa nggak ada Ibu Iriana ikut campur urusan Gibran. Ini Pak Pratikno katanya yang Sesnek ya. Pak Sesnek itu berperan nggak dalam juga ikut campur bagaimana mendorong jadi Gibran? Sebenarnya untuk Mas Gibran itu adalah pilihan terakhir dari Pak Jokowi dan juga kita relawan. Jadi awalnya saya masih ingat waktu itu COVID kedua, Presiden bilang, Mas jangan dulu dukung siapa-siapa. Kami dipanggil 3 orang ke istana, ya kan, bertemu sama Presiden. Terus Presiden nanya, itu siapa aja yang mau nyapres? Kita ngomong lah, ada Pak Ganjar, ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani. Pada waktu itu Puan lagi PDIP lagi kuat-kuatnya, pokoknya harus Puan, bukan Ganjar. Harus ada Dewan Puan. Kolonel yang mengangkat Puan ya. Ya, sebelum Dewan Kolonel bahkan itu. Jauh jauh sebelumnya. Nah, kita cerita bahwa balihonya sudah di mana-mana, tapi elektabilitasnya nggak naik-naik, ya kan? Nah, waktu itu Pak Jokowi bilang ya udah jangan dulu mendukung siapapun. Itu ada ya berarti instruksinya. Urus aja COVID dan urus aja kerja nyata buat rakyat. Terus
Waktu itu kita bilang, Pak, kok Bapak itu 3 periode sama perpanjangan gimana? Presiden bilang saya nggak mau, dan saya juga meyakinkan bahwa Presiden bilang, loh Mas, saya kan nggak mau. Itu kan orang-orang yang mewacanakan 3 periode itu kalau bukan menjilat saya, ya kan, dia menjerumuskan saya, bahkan menampar muka saya. Ya. Dan saya bilang ke Pak Jokowi, 3 periode kan itu kan awalnya Pak Amin Rais. Itu Amin Rais ya? Malah saya nggak... Iya, salah satunya Pak Amin Rais. Dan dia sangat nggak suka sama Pak Jokowi kan. Tapi sama pendukung Pak Jokowi ada Pak Luhut Panjaitan, ada Bahlil ya. Terus ada teman kita dari Barajepe, Uce. Mereka amplifikasi yang menurut kami, makanya akhirnya setelah itu kami bikin namanya Setia Tegak Lurus. Pak Jokowi bilang, Mas, nanti kita kumpul di GBK. Kita declare siapa yang, karena Pak Jokowi maunya harus ada pemimpin yang berani, pemimpin yang tidak tunduk sama ketua umum partai, pengusaha hitam, politisi jahat, dan juga asing. Itu ya? Ya, negara-negara asing. Ketua umum partai, politisi jahat, ya, asing, ya, pengusaha hitam. Harus sosok yang berani dan mandiri, dan berani mengatakan tidak demi kepentingan rakyat. Nah, jadi waktu itu Pak Jokowi melihatnya ada 2 sosok, dan kami juga Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Maksudnya mau dikawinkan gitu loh. Supaya bisa jadi satu paket ya. Ya, jadi akhirnya kami deklarasi tanggal 22 bulan 2 Februari tahun 2022, yaitu Setia Tegak Lurus Jokowi. Itu sudah 2 tahun lalu berarti ya? Ya. Nah, jadi setahun setelah kita ngobrol sama Pak Jokowi itu di istana itu. Nah, di situ kita menyatakan tekad. Apa kata Pak Jokowi? Merah putih kata Pak Jokowi, merah putih kata relawan. Nah itu jadi itu seperti pengukuhan ya, yang Februari di GBK itu. Iya, terus akhirnya di GBK itu November ya? Iya, agak jauh memang. Kita bikin acara sebenarnya Pak Jokowi itu yang rambut putih. Mas Ganjar yang Pak Jokowi bilang itu sebenarnya luar biasa ya sebetulnya. Buat Mas Ganjar itu, iya. Asal Mas Ganjar tahu bahwa, dan orang PDIP tahu, itu buat Mas Ganjar. Tapi PDIP protes keras. Oh, jadi karena acara waktu itu dibuat untuk Mas Ganjar bersama relawan ya? Iya. Oke. Ya kan, jelas ya rambut putihnya disebut ya? Iya, jadi waktu itu PDIP ngamuk ke kami. Saya yang pasang badan tuh ceritanya. Oh, ini real ya berarti ya? Real. Konkret jadi ya? Mereka nggak mau Pak Jokowi itu cawe-cawe untuk urusan capres, karena itu domainnya Bu Mega. Masih Puan waktu itu diangkat ya? Ya, karena Puan nggak di-endorse, tapi kok Ganjar yang di-endorse Pak Jokowi. Mereka beranggapan queen makernya Bu Mega, bukan king makernya Pak Jokowi. Dan itu mereka salah, karena tetap king makernya Pak Jokowi yang bisa mendorong ya kan orang ini jadi capres. Seru nih di belakang ini. Jadi berarti bener tuh PDIP ngamuk tuh benar, bukan hoax ya? Ngamuk. Bahkan mereka bilang apa-apaan tuh relawan bikin acara. Waktu itu ada bencana banjir di Garut atau Sumedang ya. Padahal kita ngumpulin dana tuh untuk Garut dan Sumedang itu. ya. Karena berarti sebelum banjir juga udah direncanakan terus saya bilang ke mereka kan, udah itu kan Hasto ya kan, ngomel sama Deddy Sitorus. Saya bilang udah Hasto, lu nggak usah banyak cincong. Saya keras juga ngomong. Kami ini relawan ya kan, rakyat yang ingin bertemu presiden gitu loh, untuk membantu menentukan arah bangsa. Yeah. Jadi nggak perlu kamu banyak bicara, jangan larang-larang kami. Gitu jawabnya. Iya, saya bilang yang harus kamu urus itulah ada kader-kader kalian, apalagi yang korupsi itu kan, harus diurus itu dong. Ya kan, kira-kira lebih penting lah buat rakyat ya. Siapa kek Harun Masiku kek siapa kek. Betul. Ya kan, ngapain ngurusin kami? Kami ini bukan anggota kalian. Ya. Walaupun kami sebenarnya simpatisan PDIP. Ya kan, kita juga anak ideologisnya Bung Karno. Tapi ngapain sih kalian marah-marah ke kami? Apa urusannya? Oh, mungkin itu juga ya, relawan ini banyak yang ngelunjak kalau kata Bu Mega waktu itu di acara ya, dengar ya. Iya, tapi kan kita mau ngomong apa? Saya ngomong ya. Banyak caleg atau bupati, gubernur, bahkan presiden dibantu oleh relawan. Contohnya, saya merasakan.
Saya cerita aja 2014-2019 beberapa caleg PDIP di Depok itu ada 3 orang yang kami bantu dengan uang kami. Mereka nggak bisa masuk ke zona-zona tertentu kan. Depok banyak kadrun nih, kita saya ngomong apa adanya, nggak bisa masuk, ditolak, diusir. Nah, akhirnya kami Soulmate masuk, ya kan? Buka jalan kami kan Soulmate terkenal sering bantu kursi roda. Langsung ke rakyat ya. Bikin pengobatan gratis, kami ada ambulan, ya kan? Bakti sosial ya. Baksos, ya kan? Dari situ masyarakat terima, oh ternyata relawan Jokowi ini baik. Baru caleg-caleg ini kami giring, ini it's the truth. Jadi bohong kalau bilang relawan nggak membantu pemenangan. Orang hanya partai itu kan hanya mengasih rekomendasi. Yang kerja administrasi, mesin yang kerja di bawah ke akar rumput ya relawan. Udahlah, kita udah tahu lah. Teman-teman partai juga enggak kok kerja apa gitu loh. Iya, mesin partai tidak 100% jalan dan relawan berapa banyak masih banyak kami relawan yang notabene adalah 50, masyarakat. 50, betul. Itu loh. Kalau saya bilang sih Pak relawan sama pentingnya dengan partai 50-50 karena dua-dua punya kekuatan yang berbeda. Jadi itu salah satu ya bagaimana Soulmate kemudian mengadakan acara lalu kena marah. Iya, sebenarnya kita ada ratusan organ relawan. Pada waktu itu bukan Soulmate sendiri kan, banyak yang di GBK itu ya. Oke, jadi tadi kalau Pak Pratik ini ngatur-ngatur bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi itu ini kan MK nih ribut terus. Sekarang biar denger aja ini bener gak sih? Enggak. Pak Pratik itu orang yang tidak mengurusi hal-hal begitu. Beliau hanya mengurusi keseharian presiden, jadi sibuk banget. Jadi memang untuk yang itu memang kami dari relawan ya. Jadi setelah acara GBK, Pak Jokowi juga yang rambut putih itu menenteng Mas Ganjar kemana-mana, tapi pertentangan tetap di PDIP. Makanya akhirnya tiba-tiba Pak Ganjar atas perintah Ketua Umum atau Sekjen membatalkan U20. Nah itu juga shock nih seluruh rakyat Indonesia dan saya pikir itu lama ya dipersiapkan oleh Presiden Jokowi ya. Hampir 2 tahun dan sudah disetujui oleh DPR RI dan udah ada anggarannya berapa triliun lah. Tiba-tiba sudah dikaji, sudah jalan, sudah oke, lalu Indonesia aman-aman aja mau Israel datang kayak apa? Emang kecil. Israel datang mau bawa bom atom? Ini kan lucu. Jadi menurut kami waktu itu memang PDIP nggak mau Ganjar juga, ya kan? Karena kan masih kuat Dewan Kolonelnya Puan. Pada waktu itu ya. Dan Ibu Megawati juga menurut saya PDIP ini mau mengambil suara mayoritas karena mayoritas tersinggung ada ucapan Bu Mega yang merendahkan ibu-ibu pengajian. Ya. Yang ngapain sih buang-buang waktu ikut pengajian, ya kan? Kan memang mending urusan saya nggak tahu ya Ibu Megawati ini saya mengagumi beliau sebagai ibu bangsa, pemersatu bangsa, tapi suka ngomong kayak ya ibu-ibu pengajian. Menurut saya biarkan saja orang mau mengaji, mau ke gereja, mau ke vihara itu hak urusan mereka, gitu loh, ya kan? Termasuk yang jangan punya mantu tukang bakso. Ini kan hal menyebut kan kasihan tukang bakso seluruh Indonesia ini kan. Kan ada juga tukang bakso yang baik, ya baik lah menurut saya semua baik. Kalau nggak ada tukang bakso kita mau jajan apa dari mulai SMP, SD, SMA ya kan? Iya. Jadi tukang bakso itu adalah salah satu yang memudahkan hidup kita. Anyway, jadi dalam hal ini berarti banyak sekali simpang siur hoax yang bisa diluruskan ya? Iya. Dari info yang terpercaya dan A1, bener nggak? Benar sekali. Bukan hoax, bukan gosip. Karena saya tahu perpolitikan semua di istana dan partai-partai, saya tahu persis A1. Ya, bahwa tidak ada cawe-cawe dari Pak Pratik sama sekali. Iya, sama Ibu. Makanya Pak Pratik dan Ibu Iriana sampai urusan ke MK, apa sempat ngurusin? Iya, gini, Pak Pratik tuh sama saya bisa telepon beliau bisa telepon langsung. WA pun beliau biasanya balas. Jadi
Ya, kecuali saya nggak kenal Pak Pratik ya. Jadi tahu pasti bahwa itu adalah Iya. salah satu kampanye hitam juga ya. Lalu gini, dukungan Pak Jokowi ini kan banyak yang menunggu melihat kemana telunjuk Pak Jokowi gitu kan. Iya. Sekarang telunjuk dari Pak Jokowi adalah kepada Prabowo dan Gibran, ya kan. Lalu ada yang klaim juga bahwa Pak Jokowi sebenarnya bersama kami. Enggak, sama sekali enggak. Jadi sebetulnya dukungan ini nih, kalau saya ngelihatnya kami PSI Tegak Lurus, lalu juga Prabowo Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi gitu. Kalau kan. saya katakan hari ini Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran 200%. Benar, jadi kalau yang lain nol, menurut saya sih Pak Jokowi enggak sama sekali nggak mendukung. 50-50 Pak Ganjar, ya kita ngomong aja Pak Ganjar itu Pak Ganjar bilang, Jokowi bersama kami, Hasto juga bilang jadi, Jokowi masih bersama kami. Mima, setelah kejadian U20, yang sebenarnya ya Pak Jokowi kecewa, termasuk Mas Gibran, termasuk kami rakyat Indonesia. Karena apa? U20 itu untuk menumbuhkan apa ya? Persepak bolaan kita yang karena kasus Kanjuruhan juga. Lagi supaya tenggelam, supaya bangun. Berarti termasuk olahraga, termasuk investasi, dunia investasi, dunia UMKM dan dunia pariwisata. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar dan PDIP suatu hal mahal yang menurut kami membuyarkan impian anak-anak Indonesia dan juga bangsa kita. Yeah. Dan saya tidak akan memilih presiden yang kayak begini karena apa? Harusnya beliau ini komit, ya kan? Terus kalau memang mau membatalkan U20, ya bikin kajian dong. Terus jangan ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk berarti kan subordinasi dengan presiden. Harusnya kan gubernur ini bawahannya presiden, bukan bawahannya partai politik. Dan ini urusan negara ya? Urusan negara, bukan urusannya Bu Mega sama PDIP, nggak ada itu. Ya, dikecilkan bahwa sebenarnya Bung Karno dulu tidak suka lah. Dan maksudnya gini loh, harus kita ketahui Palestina ini sudah merdeka, ya kan? Dan Dubes Palestina sendiri mengatakan nggak ada masalah. Tapi nggak ada masalah, Dubes Palestina malah mau nonton kalau ada permainan. Karena jadi itu olahraga ya. Memang ini teman-teman PDIP ini sangat amatir ya, menurut saya melakukan suatu boykot terhadap pemerintah U20 ya kan kepada bangsa kita, tapi alasan-alasannya sangat amatir, tidak punya kajian yang jelas. Jadi apa yang sangat sudah dipersiapkan merugi. Bertahun-tahun dan uang bertriliun-triliun sudah setelah itu hangus. Akhirnya kita relawan mencari alternatif lain selain Pak Ganjar. Makanya akhirnya waktu itu beberapa relawan termasuk kami Solmed diajak untuk deklarasi Prabowo belum Gibran di Solo. Oke, jadi dari U20 itulah kemudian eskalasi ya, relawan-relawan harus mendukung orang yang komit ya. Ya, tapi waktu itu Solmed nggak jadi ikut, relawan lain karena mayoritas pengurus Solmed Solo itu orang PDIP. Jadi saya bilang ya udah relawan lain dan akhirnya deklarasi ya. Dan ada makan malam dengan Mas Gibran. Nah, itu awalnya. Di Solo ya? Ya, jadi memang kita itu ada membentuk tim relawan tapi bukan Mas Gibran sebagai calon presiden tapi sebagai gubernur Jawa Tengah. Oh, maunya jadi gubernur Jawa Tengah. Oke, paham. Jadi gini, kekecewaan itu memuncak ketika U20 itu benar-benar dibatalkan ya? Ya, jadi sebenarnya orang bilang Pak Jokowi sakit hati, Ibu Iriana bilang Pak Jokowi petugas partai, terus apalagi ya, kalau nggak ada PDIP nggak jadi apa-apa. Pak Jokowi sama Ibu Iriana nggak peduli. Gitu ya. Tapi kepentingan bangsa ini bukan kepentingan keluarga mereka loh. Dihina-hina kan Pak Jokowi udah biasa. Makanya saya bilang ini difitnah. Manusia yang diturunkan oleh Tuhan buat bangsa kita karena memberikan contoh ya. Ya, memberi contoh yang baik. Bahwa silakan hina saya. Ya, jadi mereka menghina Pak Jokowi ini PDIP sampai kata Adian Napitupulu ya. Pak Jokowi diberikan privilege 7 kali nih. Capres 2 kali, terus di Medan, terus di Bobi Nasution dibawa semua Solo. Terus Solo 2 kali Solo.
terus Pak Jokowi. Karena kendaraannya PDIP. Ya kan sebenarnya kan tanpa mereka PDIP jadi apa gitu loh, kan lucu. Kalau Terus pakai kendaraan Golkar atau kendaraan sekarang lain waktu juga Presiden Jokowi jadi presiden, PDIP itu paling ambil untung banyak, menterinya berapa banyak. Adian itu komisarisnya ada 21 atau berapa lah. Banyak sekali. Sampai ngancam-ngancam Erick Thohir. Kami Solmed ini yang nggak pernah minta jadi komisaris atau menteri, nggak pernah sampai hari ini. Itu bisa ngomong gitu ya? Iya. Aku pun diajak Adian untuk menghantam Erick Thohir supaya jadi komisaris, tapi saya nggak mau. Dia bilang, bro, lu Solmed juga harus dong. Gue bilang, ya kan, bagaimana kita yang berjuang kita nggak berkuasa. Saya bilang, bro, kita beda. Lu punya visi misi sama Pospera, punya mereka, sama Solmed beda, gitu loh. Kita nggak pentingkan jabatan ini. Jadi Bang Silver nggak mau memerangi untuk mendapatkan komisaris, mari kita perangi gitu. Enggak. Jadi waktu itu mereka menghantam Erick Thohir, bahkan saya yang membela Erick Thohir dan Pak Luhut ya, kasus yang mereka bikin PCR itu. Perusahaannya Pak Luhut bikin PCR, mereka bilang, wah ini monopoli lah apa. Saya yang mengatakan bahwa itu bukan untuk kebaikan bangsa gitu loh. Erick kan waktu itu mau dilengserin, mereka maunya Pak Luhut sama Erick nih lengser, terus terang aja. Ya kan, gabungan beberapa relawan, Solmed aja yang nggak ikutan. Oke, jadi adalah suara-suara pada waktu itu ya? Iya, dan saya tahu persis mereka ketika nggak dikasih komisaris atau menteri, mereka ngamuk-ngamuk juga. Ya maaf kata, sampai ngomongin Pak Jokowi nggak jelek-jelek lah, sama seperti sekarang gitu loh. Jadi ini seperti kampanye gelap ya, walaupun mereka tahu bahwa dukungan Pak Jokowi ini terhadap Prabowo Gibran dan banyak sekali. Jadi kadang-kadang saya juga bingung, ini yang mau jadi oposisi yang sekarang menjelek-jelekan Pak Jokowi itu masih ada di dalam kabinet ya kan. Bahkan terakhir pada waktu rapat juga Mahfud dengan jelas menyerang Pak Jokowi gitu loh. Jadi saya pikir ini adalah inkonsistensi ya yang ditunjukkan. Nah, bagaimana hal ini bisa mempengaruhi ya kalau menurut Bang Silver ya di lapangan. Semua kampanye-kampanye gelap dan juga ejekan hinaan terhadap Jokowi ini kan diupayakan supaya mempengaruhi perolehan suara dari paslon nomor 2 gitu. Nah, jadi menurut pendapat Abang Silver, apakah itu berpengaruh? Dan ini juga kan paslon nomor 2 di Pilpres 2004 ini kan sekarang kan udah naik terus. Katakanlah yang paling rendah pun di atas 40%. Iya. Surveinya. Dan trennya menaik. Ini membuat kampanye-kampanye itu semakin gencar ya kalau saya lihat ya. Iya. Kampanye-kampanye gelap itu. Ngaruh nggak? Saya pikir kalau kita rakyat. pendukung paslon nomor 2 santai saja, tapi tetap kerja. Kerja maksudnya menyapa dan mengambil hati rakyat. Dan mendengarkan keluhan mereka. Mendengar keluhan mereka dan menyampaikan program dan gagasan Pak Prabowo sama Mas Gibran. Nggak usah kita tanggepin karena kita ini bukan yang orang dalam posisi menyerang. apa ya? Atau ngamuk. posisi di bawah. Jadi kalau mereka ngamuk-ngamuk, pusing, stres, perut sakit wajar. Ya. Jadi kalau kita ini happy aja, riang gembira. Riang gembira ya. Sepakat. Jadi, ya. Saya juga menjaga. Kita mengajak masyarakat supaya pemilu kali ini harus pemilu damai, riang gembira. Gitu. Karena lebih meriah dengan adanya sosok Mas Gibran dan Mas Kaesang sebetulnya. Jadi belum pernah loh dalam sejarah ada anak muda yang menyorot begitu banyak perhatian. Oke, ini terakhir nih. Terakhir nih ada 2 nih. Pesannya nih tadi udah ya untuk paslon nomor 2 dan PSI nih. Masuk parlemen, apa pesannya? Lalu juga untuk masyarakat yang mendukung setia kepada Jokowi dan juga memberikan harapan atau memberikan suaranya kepada PSI ya, partai baru yang merupakan representasi dari Presiden Jokowi. Ya, jadi saya berharap masyarakat juga relawan Jokowi yang kita sama-sama bergabung, ayo kita bergandeng tangan untuk menangkan Prabowo Gibran 02. Kenapa?
untuk kemajuan Indonesia maju, adil dan sejahtera. Itu menuju Indonesia Emas 2045 ya. menuju Indonesia Emas 2045. Tapi juga kita harus membantu PSI, ya kan, dan juga koalisi Indonesia Maju, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, ada Partai Prima, Gelora, PBB. Terus PBB dan juga PSI. Karena apa? Kita harus membentuk suatu koalisi di parlemen yang kuat, termasuk PSI. Ya kan, jangan sampai PSI ini nggak lolos, ya kan? Ini sekarang identik partainya Pak Jokowi. Betul. Partai putih, partai yang bersih dari korupsi, dan partainya anak-anak muda. Gitu ya, partai putih, partai bersih, partai anak-anak muda. Jadi kita berharap agar koalisi kita di parlemen ini kuat, bisa menggolkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal. Contohnya uang kartal. Itu pembatasan uang kartal. Jadi BPJS gratis. Ya, BPJS gratis, segala macam anggaran untuk makan siang gratis, susu gratis. Supaya tersalurkan dengan baik. Iya, termasuk untuk IKN, ya kan. Semualah hal-hal program-program Prabowo Gibran ini bisa terrealisir dengan baik. Melanjutkan program program Pak Jokowi. Jadi kami bikin tagline di Soulmate itu, lanjutkan dan sempurnakan. Lanjutkan dan sempurnakan. Saya pikir itu juga untuk seluruh pendukung PSI dan pendukung Paslon 02 ya. Iya. Soulmate bersama-sama menuju ke Indonesia Emas. Dan saya pikir juga ini salah satu contoh di mana relawan menjadi bertambah besar, paham dengan situasi politik dan tahu apa yang terjadi behind the scene. Kita mesti sering-sering ngobrol Bang Silver, karena yang diketahui masyarakat itu sebetulnya hanya hoax atau sebagian besar juga bumbu-bumbu dan juga fitnah yang seperti samudra. Samudra fitnah menjelang, apalagi dekat ke tanggal 14 Februari ya kan? Iya, benar sekali. Jadi pesan terakhir apa nih tanggal 14 Februari? Iya. Ramai-ramai tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari kasih suara untuk Prabowo Gibran 02 dan juga PSI nomor 15. Dan juga seluruh partai koalisi Indonesia Maju. Karena ini podcast yang punya PSI, jadi jadi jangan lupa PSI nomor 15 gitu ya. Jadi jangan sampai itu kan hari libur, adik-adik. Jangan malas. Jangan hanya bilang cinta Prabowo Gibran dan PSI serta Partai Koalisi Indonesia Maju, tapi tidak mau bangun pagi, sholat ke gereja habis itu atau berdoa. Ya kan, bagi yang beragama Kristen, Konghucu, Buddha, ya kan. Setelah itu sarapan, kita ke TPS. Dan jangan juga cepat-cepat pulang karena kita harus menjaga kotak suara hingga biasanya ke kecamatan. Setelah itu udah aman tuh. Biar suara kita tidak dicuri oleh orang yang kalap. Kalap ya. Takut kalah. Kalau kalah bisa kalap. Ya, itu. Ya kan, beda satu huruf tuh. Ya, karena kita sama-sama yang akan ikut menentukan masa depan bangsa kita. Betul. Kalau yang kalah bisa kalap. Kalau kita menuju kemenangan, tenang. Yang tenang akan happy. Menang. Iya. Biasanya orang itu dia happy, dia santai, akan mencapai tujuan. Kalau orang kalap, mau bagaimanapun di tengah jalan udah celaka duluan. Kan namanya juga kalap ya. Bang Silver, seru sekali. Ini kita akan melanjutkan karena mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Nanti kita akan undang lagi beliau untuk bicara banyak tentang behind the scene. Karena perlu nih dalam situasi politik di mana orang ngomong bermanis-manis, padahal itu fitnah, padahal itu bohong. Saya pikir kita perlu sosok yang berani mengatakan sebenarnya apa adanya, dan itu kita dengarkan tadi dari sosok Abang Sylvester Matutina. Nah, kesayangan Inang semuanya, kita ucapkan terima kasih Abang Silver. Makasih. Thank you so much, Horas. Horas. Sering-sering datang ke sini ya. Suatu kehormatan besar Inang Suatu kehormatan di Horas Inang ini. Memang ini panggilnya kesayangan Inang. Satu kehormatan, kita akan undang lagi. Ya Abang ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you so much. Horas.